Oke, halo Bapak Ibu. Saya akan menemani Bapak Ibu dalam menjelaskan fitur dari aplikasi kita, yaitu Diva, terutama pada dalam fitur reksadana Bapak Ibu. Di reksadana ini kita ada masuk ke yang screener ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke screener, oke. Jadi pada dasarnya adalah tujuan dari adanya screener ini adalah untuk membantu Bapak Ibu dalam menentukan investment universe-nya dari Bapak Ibu. Jadi ada dua cara untuk menentukan investment universe. Misalnya Bapak Ibu melakukan filter-filter sendiri dalam fitur daftar reksadana, habis itu sudah ketemu reksadana apa saja, baru Bapak Ibu langsung masuk ke dalam fitur analisa melihat kuartil kinerjanya, misalnya evaluasi kinerjanya bagaimana. Namun dengan screener ini Bapak Ibu langsung tidak perlu dari data ke analisa, namun langsung ke screener aja Bapak Ibu untuk menentukan investment universe. Jadi menghemat waktu Bapak dan Ibu. Oke, itu aja. Saya akan langsung masuk ke dalam yang pojok kiri ini ya Bapak Ibu ya, ke dalam kriteria. Tadi saya sudah memasukkan jenis, situ syariah dan denominasi. Lanjut, kita masukkan eh, annual return, lalu unit growth, EM reksadana, EM manajer dan EM manajer investasi. Sebenarnya simpel aja, saya jenisnya jenis saham ya Bapak Ibu ya, sejak dari awal. Kita denominasinya IDR, pas itu annual return-nya selama 3 tahun lebih besar ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ambil contoh 10%. Lalu unit growth-nya selama 3 tahun kita lebih besar, at least bertumbuh 5% ya Bapak Ibu ya. AUM reksadana lebih besar dari 100 miliar Bapak Ibu. Oke, lalu untuk AUM manajer investasi kita lebih besar dari 1 triliun Bapak Ibu. Oke, sudah. Langsung kita proses. Sebenarnya, nah, langsung ketemu Bapak Ibu. Langsung ketemu 4 item berdasarkan screener yang telah Bapak Ibu tentukan sebelumnya di atas. Namun ini bersifat custom ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan downside risk juga, swap ratio-nya juga, annual risk-nya juga, konsistensi versus benchmark, versus peers, itu bisa ditambahkan Bapak Ibu. Cuma untuk kali ini saya hanya kerucutkan ke yang ini saja. Situ langsung ketemu nih Bapak Ibu ada 4 item, kita bisa lihat. Namun annual risk-nya di sini kosong gara-gara dan swap ratio dan sampai ke sebelahnya, sampai ke paling kanan versus peers itu kosong gara-gara itu tadi tidak memasukkan di fitur kriteria Bapak Ibu. Kita sudah ketemu 4 barang ya Bapak Ibu ya. Oke, screenernya kita close. Misalnya kita mau melihat nih bagaimana grafik pertumbuhan kinerja dari Manulife Institutional Equity Fund kelas I, kelas 1. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, ada grafik pertumbuhan kinerja dari Manulife Institutional Equity Fund kelas 1. Namun sayang banget di Bapak Ibu pada saat akhir periode dia minus 7,55% dengan dana kelolaan totalnya sekitar sampai 1,026 triliun Bapak Ibu. Di sini juga ada filter, misalnya filter selama periode 3 tahun. Habis itu Bapak Ibu ingin benchmark. Tadi ada Sukor Invest Equity Fund ya, saya masukkan di sini. Sehingga tidak perlu bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung masukkan saja. Lalu mungkin saya langsung benchmark terhadap indikator pembanding ya Bapak Ibu. Karena ini saham, sekali lagi maka akan lebih relate apabila kita bandingkan dengan ISG. Oke, saya proses. Dari Bapak Ibu. Proses. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. IHSG ini warnanya kuning ya Bapak Ibu ya. Tadi kan minus ya Bapak Ibu ya, kalau Ibu lihat Manulife Institutional Equity Fund kelas 1. Tapi apabila kalau kita tarik lebih panjang ya Bapak Ibu ya.
lebih panjang selama time frame-nya 3 tahun, ternyata dia benar-benar sangat outperform the market, Bapak Ibu. IHSG itu dia return-nya 59%, tapi Manulife Institutional Equity Fund itu selama 3 tahun terakhir itu perform 161%, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Dan juga Sukor Invest Equity Fund tidak kalah juga, Bapak Ibu, untuk outperform the IHSG, tapi performanya itu masih di bawah Manulife Institutional Equity Fund kelas 1. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk penjelasan dari grafik pertumbuhan kinerja. Nah, ada kinerja bulanan juga, kita mungkin bisa cek juga. Kita ingin melihat nih, bagaimana secara kinerja bulanannya. Jadi saya sekalian buka tren AUM dan unit ya, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya saya buka untuk mempersingkat waktu. Recent return. Oke. Nah, grafik kinerja bulanan ini pada dasarnya lebih detail aja Bapak Ibu dari pertumbuhan kinerja. Jadi secara bulanan kita bisa lihat gimana sih performa dari Manulife Institutional Equity Fund secara bulanan. Di bulan 3, di bulan 3 2022 positif, positif, positif juga, namun telah menurun ya Bapak Ibu ya performanya. Situ minus, positif tipis. Nah, sampai yang terakhir itu minus 4,62%. Gitu Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu suka dengan tampilan ini, Bapak Ibu tinggal ke yang pojok ini, Bapak Ibu, pojok kanan ini, 3 garis ini, Bapak Ibu klik download PNG. Maka apa yang Bapak Ibu download akan sama persis dengan apa yang ada di tampilan Diva ini, Bapak Ibu. Simpel saja. Lalu apabila Bapak Ibu ekspor ini Excel, maka akan tampil itu tabel ini, Bapak Ibu. Tabel ini. Nah, ini bertujuan untuk apa? Semisalnya Bapak Ibu ingin mengolah lagi lebih lanjut atau tidak suka dengan tampilannya, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ke ekspor, Bapak Ibu download Excel, maka akan tampilan seperti ini. Habis itu Bapak Ibu bisa mengelola datanya menjadi tabel atau grafik sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, untuk grafik kinerja bulanan cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya akan next. Ini sebentar. Risk and return. Oke, ini untuk tren AUM dan unit. Tren AUM dan unit dari Manulife. Sorry, dari Manulife ya, betul, Manulife Institutional Equity Fund kelas 1. Sebenarnya kita melihat dengan performanya yang selama 3 tahun itu oke, namun secara 1 tahun secara per 21 Maret itu minus, sebenarnya overall performanya bagaimana? Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ada dana kelolaannya naik cukup signifikan Bapak Ibu, naik cukup signifikan. Ini penyertaannya juga naik. Namun ketika masuk ke 2022, akhir tahun 2022 ini udah agak menurun nih Bapak Ibu. Nah, sudah ada menurun sedikit. Lalu pertumbuhannya nih terlihat ya Bapak Ibu ya, naik, stabil di atas, habis itu lalu turun, turun dan sampai sekarang. Nah, apabila Bapak Ibu juga suka dengan tampilannya ini, Bapak Ibu tinggal ini Bapak Ibu ke kanan, di atas tulisan dana kelolaan dalam miliar, sebelah icon rumah ini, Bapak Ibu klik, tinggal Bapak Ibu download PNG, maka akan sama persis seperti apa yang ada tertampil di aplikasi Diva. Lalu untuk grafik pertumbuhan juga sama Bapak Ibu bisa download PNG-nya, maka akan sama juga Bapak Ibu. Lalu, misalnya Bapak Ibu tidak kurang cocok dengan dua grafik ini, maka Bapak Ibu tinggal ekspor aja Bapak Ibu. Bapak Ibu ekspor, Bapak Ibu Excel, ekspor to Excel. Nah, maka ketika Bapak Ibu klik, maka akan mengeluarkan data seperti ini Bapak Ibu. Bulan, tahun, AUM, dan unit. Lalu, Bapak Ibu bisa mengelola sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau selera Bapak Ibu dalam mengelola data, tren, AUM, dan unit. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke peta risk and return. Oke, ini cuma satu, mungkin akan lebih relate kalau kita berbandingkan dengan sejenis equity fund. Tadi Sukor Invest ya Bapak Ibu ya. Di equity fund. Oke, periodenya mungkin sekalian kita tarik lebih panjang ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk indikator pembanding biasa IHSG.
Oke, sebenarnya kita pengen lihat nih bagaimana nih. Secara return ya Bapak Ibu ya. Manulife ini outperform the market Bapak Ibu. Bisa dilihat bahwa annualized return-nya itu 40%, sedangkan IHSG itu 17%. Tapi Sukor Invest juga 22% Bapak Ibu. Namun, performa Sukor Invest itu tidak lebih baik daripada Manulife secara periode pengamatan 3 tahun ya Bapak Ibu. Lalu risk-nya juga, tapi secara risk lebih tinggi Manulife Bapak Ibu. Wajar karena high risk, high return Bapak Ibu. Risk-nya besar, maka return yang return yang ditawarkan juga besar juga Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cara membacanya. Oke. Dan yang terakhir ada peta unit growth dan return. Kalau unit growth dan return ini harus ada dua untuk membandingkan Bapak Ibu. Oke, untuk unit growth dan return, sahamnya ini, reksadana sahamnya ini ada institusional equity fund kelas 1 dan Manulife saham andalan ya Bapak Ibu. Dua-duanya dari Manulife. Oke. Selama 1 tahun, kita bisa lihat Bapak Ibu. Returnnya Manulife saham andalan ini minusnya dalam Bapak Ibu. Minus 20%. Namun, tapi institutional equity fund ini minus, tapi lebih mending Bu, minusnya daripada Manulife saham andalan. Sebenarnya minus 12,755%. Tapi secara unit growth Bapak Ibu, ini masih mencatatkan pertumbuhan Bapak Ibu. Unit growth pertumbuhan, namun returnnya saja yang minus. Unit growth saham andalan juga menunjukkan performa peningkatan ya Bapak Ibu ya. Masih banyak subscribe, ada growth-nya, namun tidak setinggi Manulife Institutional Equity Fund kelas 1. Coba kita tarik yang lebih panjang ya Bapak Ibu ya. Secara 3 tahun, di bahasa IHSG. Nah, ini terlihat lebih jelas lagi Bapak Ibu. Secara return, Manulife Institutional Fund kelas 1 ini menawarkan return 161,715% Bu. Manulife Sanandam 81,702. Secara 3 tahun, unit growth-nya secara 3 tahun apabila periode hari ini dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya telah tumbuh 118% untuk institutional equity fund kelas 1 dan Manulife saham andalan telah tumbuh 312% apabila kita tarik secara 3 tahun. Untuk peta unit growth dan return-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Lalu seperti biasa Bapak Ibu, apabila ingin ekspor, ingin download data ini, langsung saja Bapak Ibu. Tinggal klik ekspor, habis itu tinggal di Excel. Seperti itu. Lalu mengingatkan lagi, apabila kolom-kolom yang kosong ini Bapak Ibu memang tidak perlu, maka langsung saja Bapak Ibu tinggal ke kolom, habis itu kolom yang kosong ini tinggal di checklistnya tinggal dilepas saja Bapak Ibu. Maka langsung muncul yang ini saja. Oke, sekian dari saya untuk screener reksadana. Terima kasih.